Harap gunakan headset Anda untuk kenyamanan membaca. Senandung Sang Diva. Bab 1. Momen. Alunan lagu Guns N' Roses itu terdengar begitu mendayu dibawakan seorang gadis muda yang manis. Dengan petikan suara yang berbeda dari sang legendaris Axl Rose, alunan lagu tersebut dibawakan dengan sangat manis namun tidak menghilangkan sifat rocknya. Aku begitu terhanyut dengan alunan suaranya yang mendesah indah di telingaku, dan aku lebih terhanyut lagi ketika sedang menatapnya saat sedang beraksi di panggung festival musik di kampusku. Hai sobat, namaku Sandi, aku adalah seorang mahasiswa semester 4 di sebuah perguruan tinggi swasta. Aku bukanlah mahasiswa populer dan kaya raya. Aku hanyalah seorang mahasiswa sederhana yang begitu mendambakan hadirnya cinta sejati. Ya sebenarnya aku hanyalah seorang mahasiswa jomblo yang belum laku. Hehe. Aku sudah hampir 3 bulan ini memendam rasa untuk sang vokalis manis sejak berkenalan dengan dirinya di salah satu mata kuliah yang aku ambil semester lalu. Sang diva hatiku itu bernama Livia, dengan tinggi sekitar 165-an, bentuk dada yang tidak terlalu besar mungkin sekitar 34B terasa proporsional dengan ukuran tubuhnya, dengan rambut panjang yang lurus dan jaket kulit. Kaos hitam dan celana jeans ketat yang melekat di tubuhnya menambah kesan manis dan liar, membuatnya terlihat begitu seksi di mataku, walau sikapnya jauh dari kata anggun namun supel dan ceria, itulah yang justru membuatku semakin tertarik kepadanya. Ya aku rasa kebanyakan anak kampus di sini memendam rasa yang sama dengannya. I think I'm so in love now, gumamku sambil berdecak melihatnya. Namun aku hanyalah seorang anak kuliah konyol yang tidak populer di kampus, mendapatkan gadis kampus yang ditaksir hampir semua anak kampus, semua itu hanyalah angan-angan yang bagiku tidak akan terwujud. Hai Sandi, who do you think you are to falling in love with her? Ya aku rasa aku cukup puas hanya dengan melihatnya bernyanyi 2 hari lagi di festival musik yang berlangsung selama 3 hari ini. Yo bro, bengong aja lo, atau lagi kesambet? Ujar Robi salah satu sobatku yang tiba-tiba menepuk pundakku, membuatku kaget dan sedikit bete. Iye, kesambet muke lo yang ancur bro. Jawabku seenaknya. Gilang sobatku yang lain hanya tertawa. Kucing aja takut ngeliat muke si Robi, ujarnya menambah celaanku. Anjrit lo pade, jelek-jelek gini gue udah punya gebetan gak kayak lo orang yang maho sejati, balasnya. Yuk cabut ke kantin bro, lanjutnya. Aku yang sebenarnya sedang menikmati Livia enggan beranjak. Tanggung Rob abis satu lagu ini, mantep banget suaranya, aku bilang. Robi menyandarkan tangannya di bahuku, lo dengerin suaranya atau lo lagi menatap Livia gak berkedip dari tadi? Tanyanya dengan mimik yang lucu. Sotoy lo, sahutku sedikit gelagapan yang langsung disambut tawa kedua sohibku. Yuk cabut, rese lo pada, ajakku karena malu ketahuan menatap Livia terus dari tadi. Jiah ada yang malu-malu kucing, kayak perawan aja lo, hahaha, Gilang dan Robi yang terus menertawakanku. Di kantin aku melihat Robi mendekati Sally pacar barunya dia. Kita gabung bareng di satu meja. San, gue mau kasih sedikit kejutan buat lo, tapi entar lo jangan kayak orang bego ya, bisik Robi. Hais. Apaan sih lo? Muke gue kan gak sebego lo cuy, jawabku yang hanya dijawab cengengesan si Robi. Sel. Lo yakin lo kagak kepelet si geblek Robi? Mukanya kan ancur gitu udah kayak papan gilesan baju, candaku berusaha menghilangkan sisa rasa malu tadi. Sial lo kata gue mbah dukun pakai main pelet-peletan, sumut si Robi. Kepelet si gasan, cuma ketepu dikit, jawab Sally sambil cengengesan. Bercanda yang manis, kap, lanjutnya melihat muka Robi yang monyong-monyong. Huek please deh, mana ada sambal terasi manis. Ada juga pedes bau kecut, jawab Gilang dengan wajah mual yang disambut tawa kami bertiga. Saat kami sedang ngobrol dan bercanda, tiba-tiba Sally mengangkat tangan ke atas memanggil seseorang, mungkin temannya aku duga. Aku melihat Robi sedang mesem-mesem gak jelas ke arahku. Buan Liv gue udah lapar banget, lama banget lo, ujar Sally ke temannya itu. Liv? Bukan Livia kan maksudnya? Pikirku tanda tanya lalu melihat Robi dengan muka terkejut dan mulut ternganga. Sut, si Robi sialan malah berusaha mengejekku, walau yang menyadari candaan Robi hanya aku dan Gilang yang juga sedang cengengesan. Lo inget kan tadi gue bilang apa San? Jangan kayak orang bego, mingkemin tuh mulut lo, bisik Robi lagi.
Aku yang tersadar segera menutup mulutku dengan rasa malu. Hai Sel, sorry lama ya. Habis repot beres-beresin gitar gue. Hai Rob, hai Lang, hai Sandy, ucap Livia tepat di belakangku. Hai Liv, yuk kita gabung Liv. Gue juga udah lapar nih, jawab Robi. Sedang Gilang hanya menganggukkan kepala ke arah Livia sambil sedikit menyikut lenganku. Haji, hai. Liv, jawabku sambil berusaha senyum yang dipaksakan. Jia, awas iler lo seka dulu tuh, ku dengar Robi bergumam sambil senyum-senyum puas. Sialan nih anak kagak bilang-bilang si Sally teman dekat Livia, umpatku dalam hati. Livia mengambil tempat di samping Sally, tepat di seberangku. Aduh mati aku, mana mukaku pasti lagi merah-merahnya. Dek! Tiba-tiba kulihat Livia menatapku cukup lama, kemudian tersenyum manis kepadaku. Aku membalas senyumannya dengan sangat canggung kurasakan, wajahku juga terasa panas rasanya. Seorang Livia menatapku. Ada seberkas cahaya yang rasanya memberikan kehangatan dan kedamaian walau itu hanya hayalanku saja. Yang ada nih jantung kagak mau diajak kompromi, udah ngebut terus detaknya. Saat sedang makan dan ngobrol, tanpa bisa kutahan lagi dan tanpa kusadari aku hampir terus menatap wajahnya yang manis dan putih. Bro gue cabut duluan ya. Gue ada janji sama temen gue nih mau nyalin tugas, ujar Gilang. Dan tidak berapa lama Gilang pergi, Sally juga mengajak Robi ke perpus sebentar. Rob temenin aku yuk ke perpus bentar, entar kena denda aku nih kalau gak dibalikin. Liv bentar ya, lo kan beloman, entar gue balik lagi cepet deh, ucap Sally. Robi yang langsung bangkit sambil mengedipkan mata ke arahku. Aku tahu banget maksudnya, cuma aku sama sekali tidak tahu bagaimana untuk memulai obrolan. Hanya bisa terus menatapnya. Mungkin aku hanyalah seorang pemuja rahasia. Aku hanya memandangi diam-diam wajah putihnya yang halus bagai pualam, bibirnya yang merah mereka, matanya yang indah, dan rambut panjangnya yang tergerai mirip bintang iklan di TV. Ya Allah, mau ngomong apa ya gua, beneran jadi kayak orang bego aja gua nih, ujarku dalam hati. San, entar bedak gue luntur nih lo liatin mulu, ngobrol lah daripada lo liatin gue mulu, ujarnya tiba-tiba saat sambil makan yang membuatku kaget dan malu setengah mati. Aduh jadi gak enak gue Liv, sorry bukan maksud gue atau mau macem gitu, jelasku rada panik dan malu. Livia mengangkat kepalanya dan menatapku sambil tersenyum penuh selidik yang membuatku ingin lari rasanya. Biasa aja kali San, gak usah panik gitu sama gue kali, biar kata gue cantik juga, jawabnya santai tapi masih tetap tersenyum. Hahaha, narsis lo, ucapku yang mulai rileks karena sikap Livia yang supel. Lo gak bareng anak-anak band lo Liv? Tanyaku berusaha memulai percakapan. Gak, gue banyakan sama si Sally, sama anak-anak paling pas latihan aja. Cuma si Sally sekarang udah jadian sama temen lo noh. Kayaknya gue juga mesti cari cowok nih, jawabnya sambil tersenyum manis kepadaku. Gue aja Liv yang jadi cowok lu, gue, hai andai aku bisa teriak kayak gitu ke Livia. Hahaha lo emang kagak usah nyari juga banyak yang nyamperin juga kan, ucapku getir. Ya bukan nyombong tapi emang banyak juga, cuma buat gue gak ada artinya, gue gak suka cowok gombal, gue ada pengalaman gak enak, jadi gue lebih selektif memilih cowok, jelasnya. Oh, sama cowok lo dulu ya? Tanyaku penuh selidik. Livia menatapku kemudian kembali menghabiskan makanannya. Bukan sih, Gue belum pernah pacaran tuh, jawabnya kemudian. Secercah cahaya hangat kembali merasuki diriku rasanya. Masa sih? Lo kan cantik banget, vokalis yang keren banget lagi suara lo Liv, pasti banyak yang PDKT sama lo lah, ujarku. Bego dasar, baru gue bilang gue selektif milih cowok, jawabnya sambil tertawa yang mau tidak mau membuatku sedikit tertawa juga. Lo gak mau ikutan si Robi nyari cewek? Atau mau bangkotan aja lo? By the way lo beneran gak mau kan? Tanyanya balik dengan wajah lucunya yang penuh selidik. Hahaha, ya galah, lo kira gue setolol itu apa banyak cewek cantik malah ngarepin batang, jawabku seenaknya yang membuatnya tertawarnya. Shit, ketawanya aja indah benar di kuping gue ujarku dalam hati. Nah. Terus kalau bukan mau lu make a move dung sama tulu, lanjutnya. Hais, iwis that simple, jawabku getir. Gaya lo, why is that? Tanyanya lagi.
Jauh di luar jangkauan gue deh kayaknya, jawabku kemudian. Emang udah lo tanya? Tanyanya kembali sambil menghabiskan sisa makanan terakhirnya untuk kemudian menggeser piringnya ke pinggir meja. Haha ya belumlah, kan udah gue bilang di luar jangkauan, jawabku lagi. Begolo emang, lo kata sinyal HP apa pakai di luar jangkauan? Lo coba dululah, lo deketin terus tanya dulu, lo kan gak tahu siapa tahu gebetan lo juga sebenarnya punya rasa sama lo, ucapnya sambil tersenyum menatapku. Mungkin aja cewek yang lo mau itu sebenarnya lagi nunggu lo make a move-san. Lanjutnya dengan terus tersenyum nakal. Anjrit apa maksud Livia nih ya pikirku. Apa maksudnya dia ada rasa juga sama aku? Ah, mana mungkin. Aku gak bisa berhenti berpikir. Aku juga lama menatapnya sebelum pelan-pelan menjawab, Liv, lo. Tiba-tiba kami mendengar suara gaduh dan teriakan. Ternyata ada yang sedang tawuran anak Fakultas Teknik dan Hukum. Suasana jadi kacau, banyak batu berterbangan. Aku refleks langsung. Menarik tangan Livia untuk segera menghindar dari tempat itu sebelum kena imbasnya. Livia juga refleks langsung menarik gitarnya. Kemudian terlihat sebuah batu nyasar terlempar ke arah kami, refleks aku menghalangnya dengan tasku. Anjrit hampir bocor pala gue, umpatku. Aku terus menarik lengan Livia, namun saat keluar dari arah belakang terlihat segerombolan anak kampus berlarian ke arah kami membawa balok kayu yang entah dari mana mereka dapat. Aku segera menarik Livia ke belakang tembok, menahan tubuhnya sejajar denganku dengan maksud bersembunyi dari mereka, takut juga mereka salah sasaran. Kampret, pakai tawuran di sini lagi. Perkelahian mulai berlangsung, para mahasiswa yang tidak terlibat terlihat lari pontang-panting menghindari mereka, takut jadi sasaran. Bahkan ada mahasiswa yang terlihat bocor kepalanya namun terus berkelahi. Dan akhirnya petugas keamanan yang dibantu beberapa polisi yang kemungkinan polisi lalu lintas di sekitar kampus datang berusaha melerai pertempuran setelah sekian lama rasanya. Bahkan terdengar beberapa kali tembakan peringatan dari polisi lain yang baru datang. Aku menduga tidak lama lagi akan muncul sepasukan lagi polisi huru-hara untuk mencegah perkelahian menjadi meluas. Aku yang sedang tegang dengan situasi tetap berusaha menjaga Livia agar jangan sampai terlibat atau salah sasaran. Ucap Livia yang tidak terlalu kuhiraukan karena sedang panik. Hampir aja kita kena gebok Liv, ujarku sambil terus melihat keadaan sambil tanganku terus menahan Livia di tembok. Kayak baru nyadar ada yang aneh. Telapak tanganku seperti sedang memegang karet kenyal dan tanpa sadar tanganku sedikit meremas dengan refleks, dan saat aku mengengok ke arah Livia, Livia seperti orang terpaku menatapku kemudian tangan kiriku yang menahan tubuhnya. Mati aku, ternyata tanganku bukan cuma menahan tubuhnya, tapi juga tanpa sengaja meremas gunung kembarnya yang sebelah kanan. Dan bodohnya karena aku juga sangat kaget jadi tidak langsung ku lepas tanganku. San, MTA tangan lo, ujarnya pelan yang langsung aku lepas. Aduh sorry banget Liv, gue gak sengaja, asli swear sorry banget, jelas ku panik takut dia marah dan jadi runyam semua deh. Bego dasar, bukan pegang badan gue malah nyasar ke gunung kembar gue, kaget gue, geli tau lu remes gitu, rese lo, ujarnya sambil memukul lenganku. Aku merasa tidak enak dan takut Livia akan marah dengan kejadian ini dan menganggapku mahasiswa mesum. Hais, kacau udah dasar tangan gak tau sopan santun makiku dalam hati. Namun ternyata Livia malah mulai tersenyum menahan tawa mengingat kejadian yang tidak disengaja tadi yang membuatku serasa melepas beban puluhan ton. Kemudian kita saling menertawakan kejadian tadi. Berkah buatku, namun derita buat Livia. Hehe, apa ya derita? Hai. Kalau bukan lo tadi udah gue gampar bolak-balik kali kalau ada cowok yang pegang gunung kembar gue biar gak sengaja juga, ujarnya masih sambil tertawa. Dek! Bagai petir menyambar di kepalaku, sekali lagi, maksud Livia apa ya pikirku. Kemudian terdengar bunyi HP Livia tanda ada panggilan masuk. Ternyata si Sally yang telepon yang lagi khawatir akan kejadian tawuran barusan. Sally dan Robbie datang sesaat kemudian menanyakan kabar kami. Livia mulai cerita ke mereka semua kejadiannya kecuali kejadian, kecelakaan, gunung kembar tadi. Robbie kemudian menghubungi Gilang sebelum akhirnya mengantar Livia bersama Sally. Thanks ya San, ujarnya sambil meremas tanganku sebelum pergi bersama Robbie dan Sally.
Tangan yang sudah tidak sengaja meremas gunung kembar Livia. Wah, mimpi apa aku semalam? Wanita yang sebelumnya terlihat jauh, sekarang terlihat begitu dekat. Ingin rasanya berteriak saking bersemangatnya. By the way, thanks buat apa ya Livia tadi? Bersambung. Harap gunakan headset Anda untuk kenyamanan membaca.